Baik, kita akan masuk teman-teman bab 53 pada kesempatan ini dan kita tutup dengan bab ini insya-Allah tentang bab keutamaan menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwa yang terbaik bagi hamba yang berada dalam keadaan sehat adalah hendaknya dia bersifat takut dan berharap sekaligus. Dan hendaknya rasa takut dan harapannya seimbang. Takut dihukum sama Allah, ya. Kalau dia berbuat dosa, takut juga amal solehnya tidak semua diterima oleh Allah. Kemudian juga dia berharap Allah menerima dan memberikan pahala yang sempurna. Sedangkan dalam keadaan sakit hendaknya mendahulukan harapan. Ya. Jadi kalau dia lagi dalam keadaan sehat, dia dahulukan takutnya. Jangan sampai rasa sehat ini membuat dia lalai. Ya. Sementara kalau dia sakit, dia berharap agar Allah bisa menyembuhkan penyakitnya dan juga memberikan kepada dia kesempatan hidup untuk beramal. Kaidah-kaidah syar'i dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta yang lainnya menguatkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 99 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Artinya ada orang selalu merasa, nggak masalah, membuat dosa berulang-ulang, tanpa taubat pun nggak ada masalah. Nah ini keliru. Nah ini tadi sempat kita singgung di bab yang sebelumnya ya. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukan dosa. Tapi kalau sampai kita lalai, segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa aman dengan itu, karena bisa saja hukuman Allah datang kan gitu. Ya. Dan beda sekali antara orang melakukan dosa dalam kondisi hatinya gelisah sebenarnya tidak mau, tapi sedang terjerumus dan dia berusaha keluar dari masalah itu, karena orang yang memang menganggap remeh. Menganggap remeh ini bahaya sekali. Ya. Disilakan dengan mujahir, orang yang sengaja terang-terangan menunjukkan kesombongannya dalam berbuat dosa. Dan termasuk dalam masalah ini adalah orang yang sudah Allah tutupin aibnya semalaman dia berbuat dosa, lalu besok pagi dia buka sendiri kepada orang lain. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 87 Allah juga berfirman, Allah yang maha tinggi berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Artinya orang beriman tidak akan putus asa. Dia berbuat dosa pun dia yakin rahmat Allah besar. Ya. Tentu pada saat dia buat ketaatan dia yakin juga akan diterima sama Allah. Dia akan dapat balasan yang sempurna. Nah seperti itu. Juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu di hari kiamat, muka mereka putih berseri, ini orang-orang beriman, ya. Dan ada pula yang hitam murang, orang-orang kafir. Artinya di sini bagaimana kita yakin kalau kita berbuat ketaatan, kita akan menjadi orang yang mendapatkan wajah putih, cahaya pada hari kiamat, dan semoga kita termasuk insyaallah. Orang yang kafir kita juga yakin, tidak usah ragu kalau mereka juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga orang di ayat ini, di firman Allah ini, mereka berpikir, enak benar orang kafir tuh. Masa dia buat kekafiran segala macam, tapi kelihatannya baik-baik saja, nggak dihukum sama Allah. Keliru. Hukuman Allah sangat dekat dengan dia. Pelaku pelanggaran itu sangat dekat dengan hukuman Allah. Pelaku ketaatan sangat dekat dengan rahmat Allah. Itu pasti. Tapi kita nggak usah mencampuri hak kausalitasnya Allah di situ. Kemarin kami sempat bahas tentang masalah jangan mencela perbuatan dosa orang lain. Ya. Nah, dikhawatirkan malah kita jadi terjerumus juga dalam masalah itu ya. Karena dalam hadis dikatakan kata Nabi SAW, ada orang yang di masa dulu, di masa Bani Israel, dua orang, yang satu sering menasihatin, yang satu berbuat dosa. Sampai akhirnya dinasihatin sekali, dua kali, tiga kali selaku maksiat. Akhirnya pelaku maksiat mengatakan, kau tidak diciptakan untuk mengawasi saya. Udah biarin saya sama Tuhan saya. Nah yang menasihatin ini marah lalu mengatakan, demi Allah kau tidak akan masuk surga. Dalam riwayat lain, demi Allah kau tidak akan diampuni. Maka Allah turun tangan pada saat itu. Allah pun mengatakan, kata Nabi SAW, ketika keduanya diwafatkan, Allah hadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah ya mengatakan kepada orang yang mengatakan, demi Allah kau tidak akan masuk surga, atau demi Allah kau tidak akan diampuni. Siapa kamu ini? Berani benar mendahului aku. Ketahuilah, aku telah maafkan kesalahannya orang yang berbuat salah tadi, dan aku sudah menghancurkan amalmu. Lalu Allah menyuruh si pelaku maksiat tadi yang dimaafkan masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, dan yang menasihatin, yang memvonis kalau ini tidak akan diampuni, masuk ke dalam neraka.
Tugas kita menyampaikan, tugas kita menasihatin. Dan kita selalu bersangka baik sama Allah. Pasti ada hikmah Allah kenapa orang ini masih ditunda hukumannya. Mungkin ada sesuatu kebaikan, mungkin yang Allah ketahui. Dengan dia tetap ada di situ misalnya. Kita tidak tahu. Allahu a'lam. Tugas kita hanya menyampaikan. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf 167 beliau angkat firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbaka lasri'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala bisa siap saat menghukum orang. Tapi Dia juga dari sisi lain kalau orang mau tobat Dia Maha Pengampun. Biasanya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kedua itu ya. Kemudian juga dalam surah Al-Infitar, ya, agar kalau ada bertanya pada diri anda sendiri, saya kira-kira nanti kalau saya patuh ini saya masuk surga nggak ya? Atau saya tobat saya masuk surga nggak ya? Atau misalnya itu orang berbuat dosa itu dihukum nggak ya? Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Infitar ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang bakti benar-benar akan berada di surga dan penuh kenikmatan. Anda sudah bakti, ada orang bakti depan mata Anda, dia meninggal tidak sangka baik, dia akan masuk ke dalam surga. Karena begitu janji Allah SWT. Ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Orang yang melakukan pelanggaran, maka Allah bisa hukum. Ya. Walaupun kita tidak memvonisnya. Ya. Itu haknya Allah masalah memvonis gitu. Tapi seperti itu. Ada seorang khalifah pernah bertanya kepada seorang salafus salih dari kalangan tabi'in, kira-kira saya di mana? Maksudnya saya nanti kalau mati saya ke surga atau saya ke neraka. Kata orang soleh ini, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Pada masa itu raja dipanggil Amir Mu'minin, pemimpin orang beriman. Pertemukan diri anda dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata khalifah, mana firman Allah yang mana? Lalu beliau membacakan surah Al-Infitar ini. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang bakti, orang yang patuh pada Allah akan masuk ke dalam nikmat Allah surga. Orang yang durhaka akan masuk ke neraka. Anda lebih tahu dari anda sendiri, nilai dari anda. Saya tidak mungkin memvonis itu. Ini jawaban yang sangat bijaksana tentunya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya firman Allah SWT dalam surah Al-Qariyah ayat 6 sampai ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang berat timbangannya kebaikannya nanti hari kiamat, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang memiliki timbangan kebaikannya ya, lebih ringan ya, daripada dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tentu di footnote ada disebutkan tafsir hawiyah adalah yang disebutkan dalam firman Allah yang lain surah Al-Qariyah ayat 10 sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah kalian tahu apa itu neraka hawiyah? Itu adalah api yang sangat panas. Nah, firman Allah SWT ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya bagaimana seseorang itu terus aja beramal, terus berharap Allah terima amalnya supaya dia memperberat timbangannya hari kiamat nanti. Terus dia tobat dari dosa-dosanya supaya dia tidak akan dihukum lagi oleh Allah SWT. Dia berada di antara situ ya. Di antara dia berharap amal diterima, dia juga berharap tobatnya diterima dan dia berharap ya. Dan dia takut kalau dia berbuat dosa Allah hukum. Atau dia takut kalau dia kurangi ibadah itu kualitasnya maka dia akan kekurangan pahala. Dia berada di antara kedua itu. Karena di hari kiamat nanti akan ada timbangan. Nah, harapan sangat besar orang kalau timbangan dosanya lebih ringan daripada amal solehnya kan gitu. Nah, seperti dijelaskan dalam ayat ini. Kita akan masuk kepada hadis dan dalam bab ini kita tutup dengan 3 buah hadis. Memang kan ada 3 buah hadis di sini. Setelah Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dan ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali, maka khauf atau rasa takut dan roja harapan bergabung dalam 2 ayat atau dalam beberapa ayat atau dalam 1 ayat. Maksudnya tadi itu ya, digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Hadis pertama dalam bab ini dan hadis nomor 448 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahad." Hadis ini riwayat Muslim. Artinya, seandainya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah,
Niscaya tidak seorang pun berharap mendapatkan surga. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun berputus asa dari surga ini. Makna hadis ini, kalau seandainya orang-orang mukmin tahu setiap dosa yang terjadi bisa saja Allah hukum, ya, maka dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia akan berpikir tidak bisa masuk surga ini. Karena besarnya hukuman Allah di situ sebenarnya. Maka seharusnya dia takut jangan berbuat dosa. Karena bisa saja dia terharamkan dari surga karena dosa itu, walaupun kecil di mata dia. Dan orang kafir kalau tahu bagaimana luasnya rahmatnya Allah, maka dia tidak akan pernah putus asa walaupun dia selama 70 tahun, 80 tahun dalam keadaan kafir. Dia masuk Islam, hari itu juga dia meninggal, tetap rahmat Allah luas. Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan di Khaybar, ada seseorang kafir masuk Islam, syahadat. Setelah dia tanya para sahabat Nabi, bagaimana agama apa kalian ini? Kalian sedang apa di sini? Diceritakan pada sahabat, kami sedang berperang di jalan Allah. Kami beragama yang diceritakan tentang masalah tauhid kepada Allah. Rasulullah SAW adalah utusannya, ada kitab turun namanya Al-Quran, ada syariat Allah SWT. Dia tertarik. Dan dia tahu para sahabat keluar untuk berperang agar mereka mengejar surga dengan mati syahid. Maka dia mengatakan, saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah SAW. Langsung aja. Lebih baik ke sana. Dia pergi kepada Nabi SAW mengatakan, saya masuk Islam ya Rasulullah. Nabi SAW pandu dia syahadat. Setelah dia syahadat, Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi membagi ghanimah, harta rampasan perang. Karena dari 9 benteng Yahudi pada saat itu, 1 sudah terbebaskan. Ya, 1 sudah terbebaskan gitu ya. Maka ada ghanimah, ada harta rampasan perang. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang sedang mengatur pembagian ghanimah, kasih orang ini juga. Karena dia masuk Islam di saat pembagian ghanimah. Itu karam, sifat dermawannya Nabi SAW. Orang ini lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya ingin mengejar. Saya masuk Islam karena saya ingin mengejar apa yang sahabat anda kejar. Mereka ingin mati syahid, mereka ingin masuk surga dengan terbunuh di jalan Allah. Saya ingin itu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan kasih kau kalau kau ikhlas. Kau akan dapat itu. Maka kata dia, setelah itu dia pun meninggalkan Nabi SAW, kemudian terjadilah peperangan. Ringkas cerita, Yahudi pada saat itu memakai metode, mereka tidak berani berhadapan langsung dengan para kaum muslimin, tapi mereka melempar anak-anak panah dari dalam benteng mereka. Begitu mereka mulai melempar anak panah, subhanallah, orang yang pertama terbunuh orang yang baru syahadat tadi. Waktu selesai peperangan, anak panah sudah diberhentikan oleh orang Yahudi. Korban-korban muslimin mulai dikumpulkan, termasuk orang ini. Nabi SAW tanya, huwa, apa ini orang tadi ini yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Ya, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Jadi kalau rahmat Allah itu luas sekali. Kalau orang kafir tahu ini, mereka tidak akan pernah mau putus asa. Pokoknya kapan mereka bisa masuk Islam. Kapan mereka bisa ibadah, mereka ibadah. Begitu juga orang beriman. Mereka tidak akan anggap remeh melakukan pelanggaran-pelanggaran agama karena mereka tahu hukuman Allah bisa datang dalam pelanggaran tersebut. Dan akhirnya mereka terharamkan dari surga. Kan gitu. Bisa saja orang, sebagaimana hadits Ibnu Umar, pagi hari dia mukmin, sore hari dia kafir. Atau dia tiba sore hari, pagi hari dia kafir. Kan bisa saja begitu. Pernah Abu Hurairah mengatakan, saya pernah duduk bersama 2 orang, dua dari Ansar. Kemudian Nabi SAW lewat, lalu Nabi mengatakan, salah seorang dari kalian akan menjadi penghuni neraka, bahkan gigi gerahmnya sampai seperti gigi gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, saya terus takut dengan hadits itu. Karena 3 orang ini, saya tahu kedua teman saya ini orang saleh, penuntut ilmu. Berjalan waktu, salah satu mereka terbunuh mati syahid. Tinggal saya berdua sama teman saya ini. Maka saya makin takut, jangan sampai saya ini jadi penghuni neraka ini. Karena Nabi sudah sampaikan. Maka subhanallah, saya tahu jawabannya setelah Nabi SAW ya, mengutus orang itu menuju ke Musailam al-Kadzab untuk mengislamkan orang-orang di sukunya sana. Ya. Ternyata Musailam al-Kadzab ini mengaku nabi dan dia negosiasi sama orang ini. Dia mengatakan, kalau kau mengaku saya juga sebagai nabi, sebagaimana Muhammad nabi, saya akan kasih kau kedudukan, saya akan kasih kau harta. Kebetulan Musailam al-Kadzab orang kaya. Rupanya sahabat ini tertarik dan dia akhirnya murtad dari agama. Dan akhirnya terbunuh di tangan muslimin dalam kondisi dia murtad. Maka dia yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi bisa saja orang dia beramal ternyata akhirnya ditutup dengan kekafiran. Naudzubillah. Nah, terharamkan dari neraka. Makanya kita harus terus istiqomah dalam kebaikan.
Hadis selanjutnya 449 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu aw ar-rijalu ala anaqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iq." Apabila jenazah telah diletakkan di dalam geranda dan dipikul oleh manusia atau orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah itu orang soleh, maka jenazah itu akan berkata, ruhnya akan berkata, "Cepatlah, cepat antarkan aku." Namun apabila jenazah itu tidak soleh, maka ia berkata, "Celakalah dia. Kalian akan membawanya kemana? Segala sesuatu mendengarkan suaranya kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarkan, pasti dia akan mati seketika." Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi ini berada antara takut dan berharap. Ya. Kalau ada jenazah dipikul dan dia orang soleh, kita lagi pikul. Seperti umumnya mungkin muslimin, laki-laki yang ikut acara ini mungkin tidak asing masalah itu. Kita biasa kalau habis sholat ini, biasa kita pikul ke pundak kita menuju ke kuburan kan. Kalau dia orang soleh, cuma Allah tutup kuping kita nggak bisa dengar. Dia berbicara, "Segera bawa aku, segera." Udah nggak mau dunia lagi. Jadi makanya unik kalau ada orang keluarganya meninggal, dia masih simpan di rumahnya berapa hari, tunggu kerabatnya datang. Itu jenazah sudah nggak mau. Dia mau segera. Ini penyampaian orang terpercaya, manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Kedimuni, segera bawa saya." Dia mau ke akhirat. Dia nggak mau lagi di dunia. Dia udah tahu hakikatnya dunia ini setelah dia mati. Kita begitu dicabut roh kita, teman-teman terbuka semua. Kita jadi tahu, oh ternyata dunia begini aja ya. Oh ini histori saya dari lahir sampai saya mati. Oh begini. Ya. Dan sebaliknya, kalau dia orang kafir, orang banyak kemaksiatan kepada Allah, maka dia mengatakan celaka, dia mau dibawa kemana? Dia mau dibawa kemana? Terus dia berbicara sampai ditaruh di liang lahat. Dan itu didengar oleh semua makhluknya Allah, kecuali manusia. Allah tutup kuping mereka. Kalau mereka dengar jenazah ini ngomong, mati seketika mereka. Artinya di sini, rahmat Allah sangat luas kepada orang-orang beriman, sampai dia mati pun udah ditinggalkan. Dia merasa tenang, rela meninggalkan istrinya, suaminya, anaknya, hartanya, jabatannya, pendidikannya, semua kedudukan dia demi untuk menuju ke akhirat. Dia sudah tahu bagaimana Allah janjikan dia. Harapannya besar sekali kan? Kan biasa orang takut mati, ternyata seperti ini. Dia sendiri sudah tidak mau lagi di dunia. Udah nggak mau lagi. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, semua yang meninggal tidak berharap kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Dan dia mati syahid juga bukan untuk duduk kumpul lagi sama istrinya biologis, bukan lagi ngobrol-ngobrol sama anaknya, bukan lagi ke pekerjaannya, bukan lagi cari restoran favoritnya, bukan. Supaya dia ditusuk lagi oleh musuh, proses matinya itu loh, penusukannya, matinya, kemudian dia mati. Hanya untuk itu. Karena dia tahu begitu dia mati, dia terbuka semua penghalang antara dia dengan apa yang Allah janjikan. Terlihat semuanya surga, terlihat semua apa yang Allah janjikan, dayang-dayang, permadani, segala macam. Semoga Allah karuniakan kita seperti itu. Jadi harapannya sangat besar gitu kan. Sisi yang lain, kita harus takut. Jangan sampai menjadi jenis jenazah yang kedua. Dia akhirnya pada saat sedang dibawa, dia mengatakan celakalah dia. Penuh dengan kelalaian, kemaksiatan, kekufuran, dan tidak mau tobat kepada Allah. Mau kemana dia? Depan mata sudah penyiksaan. Kita ini teman-teman yang masih hidup. Kalau kita lihat kuburan tanah dan batu nisan itu kita. Orang mati melihat tahu siapa tetangganya. Apa yang sedang terjadi di alam kubur. Seperti kita masuk satu komplek, terbuka mata kita. Kita tahu siapa tetangga-tetangga kita. Seperti itu. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Hadis terakhir. Nomor 450. Dari awal kita belajar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka juga seperti itu. Ya. Hadis ini teman-teman adalah hadis yang mulia sekali. Artinya, seseorang di antara kita tinggal dia beriman, dia beramal saleh, istiqomah saja sampai dia mati, surga depan matanya. Demi Allah benar. Seseorang terus dalam kemaksiatannya, dosa-dosa besar dia lakukan, kekufuran, kemunafikan, naudzubillah, penipuan dan segala macam hal, ya. Dan dia bertahan begitu sampai dia mati, neraka depan matanya. Dan demi Allah benar. Ini antara
berharap kita meninggal dalam keadaan baik, tinggal istiqomah. Anda yang sudah mengikuti acara seperti ini, kemudian Anda mulai bertaubat, Anda kembali ke jalan Allah, maka Anda sekarang sedang berada di jalan yang benar. Tinggal tunggu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Kalau sudah istiqomah, sudah tahu di jalan benar, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka istiqomah saja. Sampai kau mati, kata Allah. Ya, begitulah. Tahapannya begitu. Taubat, belajar agama nih. Begitu sudah mulai faham dan mulai mengamalkan, istiqomahnya sampai mati. Begitu istinya. Konsisten aja. Maka kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk kita. Allahu a'lam.